Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Kajian kita sore ini bahas seputar kurban ya, yang sebelumnya dipending dulu karena ini waktunya kurban. Mau kurban Pak, jadi panitia kurban dulu. Korban perasaan. Kurban ini kan pembahasannya luas, jadi sampai yang bertanya masalah kurban. Tanya dulu masalah kurban. Nggak ada yang bertanya? Tanya beliau. Mau kali ya? Ya, Pak Ustaz. Selama ini kita tahunya itu yang korban itu yang jantan aja. Nggak pernah kita lihat itu korban tuh hewannya yang betina. Gimana? Boleh nggak? Sebenarnya kalau secara syariat tidak ada keterangan nggak boleh betina. Mereka hanya mensyaratkan bahimatul an'am. Di Al-Quran kan ada itu, bahimatul an'am, itu binatang ternak. Tidak ada keterangan harus laki-laki. Imam Nawawi ulama Syafi'iyah dalam kitab Majmu' menjelaskan ya tajuzu boleh al-udhiyatu kurban itu dengan bahimatul an'am wa perempuan, itu boleh jemput perempuan, betina itu boleh. Jadi kalau urusan boleh selama aman dari cacat, selama aman dari cacatnya. Kalau dia aman dari cacat, perempuan nggak apa-apa. Kalau ditanya afdolnya mana, baru pembahasan tetap laki-laki. Betina jantan lebih afdol ketimbang betina, karena jantan luwih larang regane, luwih istimewa ketimbang betina. Jadi Pak Ahmad kayaknya ingin mengawali kurban betina. Betina apa? Ada ketentuan umur nggak? Ada. Kalau kambing terbagi dua, ada kambing domba, ada kambing Jawa. Kalau domba itu 1 tahun, minimal 1 tahun. Istilah orang Jawa wis apa? Kuel. Ya. Kalau sapi itu 2 tahun. Kalau unta 3 tahun ke atas. Untuk kambing kacangan, kambing Jawa itu 6 bulan. 6 bulan itu untuk kambing kacangan. Jadi kalau untuk kurban ya dilihat dulu umurnya gimana. Kalau belum mencapai umur tidak sah. Jelas? Malah pembagian Mas. Pembagian. Iya, contohnya misalnya di Lintek. Yang lebih utama itu ke warga atau ke karyawan? Sekarang untuk yang ditentukan dulu siapa yang kurban. Jangan kurban itu lintek itu benda mati. Itu dulu ya. Jangan di atas namakan siapa. Pak Nurul ya.
Pak Nurul kambing apa sapi Pak? Sapi. Iya kambing. Biar saya telepon Pak Nurul kambing sawangan. Sapi lah. Nggak kelas ya. Nah, jadi Pak Nurul kurban kan. Nah, sekarang gini. Apa namanya? Daging kurban itu tukosam ila salah satu aksam, dibagi menjadi 3. 1 itu disodakokan sepertiganya, kemudian 1/3 lagi dihadiahkan, 1/3 lagi untuk dia makan. Itu aturan asal. Tapi kalau pemiliknya mau menghadiahkan semuanya dia monggo, mau mensodakokan semuanya ya monggo. Tapi kalau dipangan kabeh dhewe ngawur. Kudu jenenge kurban. Bedanya apa antara hadiah sama sodako? Kalau hadiah itu untuk orang kaya, kalau sodako untuk orang miskin. Nah, jeneng kita ini dinamai hadiah atau sodako? Hadiah. Hadiah ya. Untuk Pak Ahmad hadiah ya. Untuk Pak Ahmad hadiah. Jadi kalau ditanya mana yang lebih afdol? Ya ngapain jauh-jauh, karyawan aja. Karyawannya 1 sapi orang berapa ini nggak cukup. Harusnya 2 sapi gitu ya. Kan Pak? Itu nggak perlu keluar. Justru orang di dalam itu yang lebih apa? Lebih afdol. Karena apa kalau lebih afdol? 1, karena karyawan itu pertama yang menunjang apa? Bagian dari lintek. Pak Nurul iso kurban loro iku yo teko sapa? Ya teko Allah kan. Kemudian sebab sapa? Ya sampean iki gitu loh. Jadi iso uga 1 ya jare Pak Ahmad bahasane hadiah, iso uga apa? Sedekah gitu. Iso uga maneh Pak dikei per orang sekilo terus dikei 1.000 luwih enak ya. Cocok itu jadi. Ada uangnya. Nah, bener kan cocok itu. Karena bagaimanapun karyawan itu harus dimuliakan. Nggak ada yang itu bener loh. Sesuatu apa perusahaan itu harus mengistimewakan karyawannya. Karyawan itu terkadang lebih mendingan kerabat dan saudara kita. Iya, dalam bab kayak gini terkadang melebihi daripada saudara kita dan kerabat kita. Makanya harus diistimewakan beneran. Bagus itu Pak, Masya Allah, inisiatif bagus. Jadi kurban diberikan kepada karyawan plus sedekah atau hadiah ditambahin apa? Uang. Masya Allah, luar biasa. Amin. Tapi jenengan kalau kayak gitu harus semangat ya Pak yo. Harus. Oke, harus lebih semangat lagi. Jangan kalau sudah gini jangan sampai hitung-hitungan duit. Jadi lintek itu akan tahu dan akan melihat orang-orang yang memang tidak ada hitung-hitungannya. Kaidahnya Pak, al jaza min jinsil amal. Kalau amal ini kerjaan jenengan itu maksimal, insya Allah pihak lintek juga akan maksimal. Itu udah jelas Pak kaidahnya. Dan insya Allah yang saya tahu Pak Nurul juga tidak segitunya dalam masalah uang. Ya pernah cerita ke saya itu per bulannya itu metu keluar untuk jihad itu seberapa. Jadi apalagi mikirin antum yang mesti dipikirin lah insya Allah. Nggak pelit sama karyawan kalian insya Allah. Jelas ya. Jadi ingat ya. Jadi itu aturan asal kalau pemilik kurban itu Pak ya, pemilik kurban itu mau membagi 3 model nggak apa-apa ya, 1/3 untuk dia, 1/3 untuk hadiah, 1/3 untuk karyawan. Untuk sedekah. Kalau disedekahkan, oke.
Lagi insyaallah no iki wis ono rencana iki. Dungane senyereng Pak insyaallah. Ini tahun pertama atau untuk kurban, tahun ke depan insyaallah lebih lagi semangat. Sementing ya, jadi ada timbal balik gitu loh. Jangan menuntut pihak perusahaan supaya baik sama kita, tapi kita tidak baik sama karyawan. Adalah jumlah Mbak, sama-sama baik, insya Allah akan terjalin hubungan yang baik. Jadi gitu Pak ya. Jadi kalau andai kata niatnya pengkurban itu wis tak sodakono kabeh, alhamdulillah nggak apa-apa. Tak hadiahno kabeh ya ora apa-apa. Sing salah kok apa? Dipek dhewe. Iku jenenge didukur kurban. Jenenge didukur kurban. Nggih. Selanjutnya, Nggih monggo. bolehkah kita membagikan daging korban itu kepada non muslim? Jadi gini. hadiah. Ya, jadi gini. Ada perdebatan Pak di antara mereka. Ada perdebatan, ada kesepakatan. Kesepakatannya itu manakala itu sepertiga milik dia. Kan dia ngambil sepertiga kan milik dia kasihkan ke non muslim gak ada masalah. Karena miliknya di. Oh ya, hadir. Kalau misalnya memang dia sudah pasrah itu korban di bagian semua. Nah, ada sebagian dia dibagikan. Nah ini masalah kedua. Jikalau itu bentuknya dihadiahkan atau disodakokan, nah ini tempat perdebatan di antara mereka. Boleh nggak dikasihkan ke non Islam? Ini perdebatan. Ada yang mengatakan yang namanya sedekah itu adalah kepada orang Islam, bukan kepada non Islam. Itu kalau sedekah, atau kalau itu hadiah. Perdebatan di sini. Akan tetapi pendapat yang paling kuat bahwasanya hari raya Idul Adha itu hari raya. Hari raya Idul Adha itu hari raya. Selayaknya bagi seorang muslim memeriahkan dengan banyak bersedekah. Dan itu syiarnya orang Islam. Jadi manakala disodakokan kepada orang, dihadiahkan kepada orang non Islam, Pak Khoy nggak gelem kafir ora gelem ngomongin non Islam. Diberikan kepada non Islam, ya, dan itu ada keuntungan bagi kaum muslimin, nggak apa-apa. Keuntungan misalnya contoh, dia awalnya pengen apa? Pengen mengganggu, menjadi nggak ganggu. Terus mana? Pengen apa? Pengen melaporkan, nggak jadi melaporkan. Atau dengan dikasih itu kemudian lunak, nggak apa-apa, boleh. Saya contoh mengatakan boleh diberikan kepada mereka. Tapi kalau nggak ada untungnya sama sekali, ya kan? Orang ada untungnya loh, Pak. Nah kalau gak ada untungnya ya mendingan apa? Gak usah, ngasihkan aja kepada kaum muslimin yang mana mereka juga lebih dibutuhkan ketimbang mereka. Ya kalau tetangga kasih karena hak tetangga aja nggak apa-apa insya Allah. Jadi nggak ada dalil secara khusus tentang tidak diperbolehkan diberikan kepada mereka. Akan tetapi yang punya yang layak ini jenengi riyoyo iso kaum muslimin hendaknya diberikan kepada kaum muslimin dan dihadiahkan kepada kaum muslimin, kecuali ketika ada kemaslahatan yang besar, kalau pun diberikan kepada mereka. Aman Pak? Baik. Udah jelas tuh? Oh, kok orang bisikan banget. Daging kurban misalkan dapat banyak, jual maupun
Jadi gini, ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, daging kurban ini kalau sudah diniatkan kurban, nggak boleh ada transaksi bagi orang yang mau kurban ya. Bagi orang yang mau kurban, ini sudah diniatkan untuk Allah, tidak boleh ada transaksi. Transaksi dijual belikan. Ini bagi yang kurban. Ketika orang yang kurban itu sudah bagi kepada orang yang temannya atau hadiah atau sedekah, misal contoh Pak Abdul Khalik ini dapat 5 kilo gitu kan dari Lintek misal contoh, boleh nggak dia jual? Boleh, haknya dia kan sudah menjadi haknya Pak Abdul Khalik, berarti boleh dijual, boleh dia jual. Tapi harus kayak tuku rokok. Yo, tapi juga itu rokok itu, selalu dulu. Yo, betul kok gitu rokok lah bahaya lah. Nah, itu lho. Jadi bahasanya apa? Gak gelem mangan daging tapi gelem mangan rokok. Nggih Pak, monggo. Jadi gini. Ini harus detail loh Pak, harus mendetil, jangan sampai keliru paham. Di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Ali bin Abi Thalib saat ditugasi membagi kurban itu sampai kulitnya pun dibagi. Nah, di situ ada muncul sebuah pertanyaan. Nah, boleh nggak kulit ini dijual? Paham nggih? Maka di situ ada dua muara. Muara yang pertama adalah pemilik kurban, orang yang kurban. Orang yang kurban nggak boleh jual kulit, karena itu sudah miliknya Allah, nggak boleh dijual. Tapi ketika kurban itu sudah diberikan kepada orang, maka berarti hanya orang, hak penerima, maka boleh bagi dia menjual. Poin selanjutnya adalah ketika itu diberikan ke panitia, maka yang harus difahami posisi panitia ini posisi apa? Posisi wakil dari dari pengkurban atau dia penerima. Kalau dia posisi wakil dari orang yang kurban, maka kulit ini harus diberikan Pak, nggak boleh dijual. Tapi kalau dia sebagai penerima, maka boleh dia jual. Maka nanti kalau Pak Nurul, takoni Pak Nurul, iki kulit iki piye maksudnya gitu kan? Nah, itu kami sebagai panitia iki hanya sebagai wakil jenengan atau penerima penerima. Nah, kalau diakatkan wis penerima, berarti panitiai oleh sebagai penerima, ojo sebagai jasa. Udah nggih? Ingat saya ulang lagi. Panitia kurban itu jangan mengakatkan kerja dengan gaji kurban, itu nggak boleh. Gaji kurban, kepala, kaki, kulit itu nggak boleh diperjualbelikan Pak. Itu sudah murni miliknya Allah yang harus dibagi. Nah, ketika Anda sebagai panitia terus Anda mengakatkan kerja, jangan mengakatkan kerja sebagai panitia lalu minta upah dari daging atau kepala atau kaki atau kulit, itu nggak boleh. Tapi kalau Anda mengakatkan kerja, berakatlah kepada pemilik kurban, jaluo gaji duit kalau pemilik kurban. Paham? Tapi kalau kulit itu sudah diakatkan oleh pemiliknya sebagai hadiah, bukan karena kerja, udah hadiah kepada
panitia, maka berarti itu duitnya HE panitia. Panitia jual terus naruh duitnya di gawe ngopi, gak apa-apa. Seperti kok juga itu ku rokok ngono ae. Pun mudeng nggak jelas nggih. Tadi lho, jangan sampai keliru. Jadi itu siapa yang dipilih sebagai panitia lintek, panitia kurban, maka akadkan dalam dirimu mulai sekarang. Aku ini apa? Kalau jenengan benar-benar jaluk gaji, jaluk lintek, gaji, aku digaji piro, itu kan nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau Anda benar-benar kerja jaluk duit karo lintek, jangan mengakatkan oke, aku jadi panitia mari ngono aku lebihkan sekilo awalnya dikasih kilo menjadi 2 kilo sekilo ini sebagai akad aku kerja, itu haram Pak, nggak boleh, karena ini bukan untuk diakatkan transaksi tapi sudah milik Allah yang harus dibagi. Sampai sini paham? Tapi kalau jenengan dihadiahi oleh pemilik kurban, contohnya dihadiahi, yo apa jenenge sekilo kayak orang kilo itu hadiah, maka itu nggak ada masalah. Bedanya apa? Akad jasa dengan akad itu hadiah. Bedanya kalau akad jasa harus transaksi di awal, mudeng di awal. Tapi kalau sodako kan ya wis dikai saite alhamdulillah, ya dikai ya tambah. Jadi nggak ada ketentuan tuh, nggak ada gitu loh Pak, nggak ada ketentuan, karena jenengan bukan mengakatkan minta gaji. Tapi kalau dikai hadiah lebih apa-apa, disodakoi lebih yora apa-apa gitu loh. Wis deal. Iya. Ya, ini di kampung saya itu biasanya kan banyak warga itu bantu-bantu di masjid kan? Dia dapat 2 kali. Yang pertama sebagai penerima memang pembagian. Yang kedua dia dikasih daging lagi karena udah bantu-bantu. Nah, itu kata karena bantu-bantu ini yang repot. Itu butuh dianukan. Jadi kata bantu-bantu ini seakan-akan ada gaji, ada jasa gitu Pak. Nah kalau itu jasa harusnya diakadkan mulai pertama, karena akad jasa itu akad lazim, dalam ilmu fikih namanya akad lazim, akad yang nggak boleh ada horor. Nah itu kan horor Pak, horor itu nggak jelas kan. Kalau akad jasa aku dikai piro, itu kan harus ada kejelasan. Nah oleh karenanya ya harus jelas di awal kalau memang itu panitia sebagai jasa. Nah jadi bagusnya ya, tapi sudah kebiasaan masyarakat ya. Jadi ya mungkin dibutuhkan edukasi. Jadi semua panitia yang kerja tidak ada akad jasa, ya kan? Tidak ada akad jasa. Ini akadnya hadiah. Ya kalau pemilik dikasih hadiah ya wis gak apa-apa. Ya, itu Hoyer minta Pak Nurul hadiah semua. Jangan. Loh, jenengan jadi panitia dong. Pak Hoyer. Ketua panitia apa Khair? Ini kalau saya teruskan tadi itu masalah kulit. Misalnya kami sebagai panitia ini misalnya ya. Terus nggak mungkin lah kita kalau kulit udah potong-potong udah bagi lagi nggak mungkin. Atau mungkin kepala atau apa dipotong. Terus kulit dijual. Terus uangnya ditaruh di masjid ini bisa kan? Ya sesuai dengan kesepakatan lah. Jadi Pak Nurul mengakadkan siapa ini ke Anda pribadi. Ya wis pokoknya apa jenenge kulitis tak kena Pak Khoir gitu kan, satu orang gitu kan. Ya enak aja jenengan kasihkan kemana? Ke Masjid Saleh sampean hatinya kan baik gitu kan. Nah giliran panitia siapa jenenge? Pak Ahmad wojo loh piye. Aku ya melok duitnya mana ya beda mana kan. Jadi tinggal panitianya berapa, ya tinggal di acara rembukan gitu loh. Intinya boleh dijual dirupakan uang boleh. Boleh selama
teraketkan itu hadiah dari jenengan untuk jenengan. Iya, mestinya Pak Nurul kan nggak jelas kan. Ya. Katanya Pak Nurul seperti korban yang tahu mana kan. Nah tinggal kalau itu nggak ada kejelasan, urufnya itu tradisinya pripun? Tradisinya dijual biasanya. Nggak benar dijual, tapi tradisinya itu adalah ya memang itu dikasihkan ke siapa? Panitia gitu. Sodako ke panitia atau hadiah ke panitia sudah berarti panitia, tinggal panitianya wong berapa wis bro dijual aja atau dibagi kan. Nah kalau dijual ya berarti apa? Ya duitnya dibagi berapa, dirupakan duit nggak apa-apa Pak. Dibagi ke panitia. Kalau panitia sepakat wis dikekno masjid ae ya apa-apa, boleh-boleh aja. Jelas ya? Okay. Misalnya tradisi yang ada di kampung-kampung sini itu kan biasanya bawa timbangan. Nah, timbangan itu ada nilainya daging. Nah itu transaksi Pak nggak oleh. Harusnya timbangan itu sembayar sekurban, pakai duit Pak. Dan itu jangan sampai diambilkan dari kas masjid loh ya, nggak boleh loh ya. Jangan diambil dari kas masjid karena nggak ada hubungannya Pak. Karena yang kurban itu kan asli kan gawe ini wong sing kurban tuh Pak. Jadi jenengan iki beteti kambingi Pak Nurul itu kan asli kan harusnya sing beteti siapa? Pak Nurul, senggoro ya Pak Nurul, sing beteti Pak Nurul kan jadi sama menjadikan anak buah Pak Nurul berarti kan. Nanti kan jenengan itu berakad dengan Pak Nurul kan ono. Nah akadnya opo? Jasa ya wis Pak, aku ora gelem nyembeli, aku ora gelem rawat kecuali aku duit. Akadnya Pak kaya. Nah, kalau jenengan sudah, ya sudahlah kita nggak akad apa? Jasa wis lillahi azza wajalla. Sudah karena Allah ya wis. Berarti karena Allah. Nah, ketika jenengan karena Allah kok ujug-ujug dikai ya hadiah lebih, alhamdulillah ngono wae. Ujug-ujug Pak gitu kan, ujug-ujug. Ojo ngarep, wis karena Allah kok ngarep apa? Hah? Daging lo piye? Ini kesalahan panitia ini. Wa muslillahi azza wa jalla marang ngono. Reneng. Wah, terus wis melarat wis ngene wis betete wis kowe dikek sekilo opo iki. Lah niat enggak kena dari awal. Daripada jenengan gremeng ini mendingan jenengan ngomong di awal, Pak Khair aku gelem bantu kalau aku dikei sawu piro 200.000 wis ngomong luwih enak. Aja kok gremeng ngono. Indonesia itu pintere nek gremeng neguri wae gawane digarap. Iya kan? Kan enak ngono. Nah biar yang kurban itu bertanggung. Nah yang tidak punya etika itu yang kurban. Nek ngeculno duit apa? Ngeculno kambing, ngeculno sapi, terus nggak tahu dari gitu loh Pak. Ini kasih tugasmu yang lapo kok dibebankan ke aku itu lapo gitu. Aku kerja nggak kerja, aku oleh jatah kan. Soalnya aku miskin gitu kan. Udah oleh jatah gitu. Makanya tapi kan orang Indonesia kan mau ngaji kan gak ngono lah, artinya kan ape-ape lah bersih kayak Pak Kholi gitu kan. Pak Kholi kan sudah ngurusi ngono sementing jadi panitia bismillah gitu kan. Pak Abdul kan jadi apa ya men? Hah? Tukang takbiran ngono wae. Loh ya penting kalau takbir semangat itu ya. Jadi gini Pak ya. Jadi yang kurban itu harus nyiapin apa? Duit untuk apa? Jaga. Nyiapin duit untuk apa? Yang beteti. Nyiapin duit untuk beli kresek. Itu semua tugasnya apa? Itu tugasnya yang kurban gitu loh. Jenengan iki karek
nyate ngono wae lah lagi. Nah, di fikih itu Pak, yang seharusnya rame itu hari raya Idul Adha. Dianjurkan bagi yang kurban itu memasak, terus ngundang tonggo-tonggo, kerabat, itu diundang kami mangan daging dari yang dia ngambil sepertiga itu. Jadi wis oleh kambing, yo oleh undangan mana Pak gitu ya. Nah jadi ngono. Nah kira-kira lintek ngundang berapa Pak Lukman? Oh jualannya aku nggak diundang. Daging mentah sama uang. Daging mentah sama uang. Oh daging mentah, masya Allah. Sebelah, masya Allah. Wes mau duitnya lo, tapi duitnya piro pokoknya disyukuri lo. Kok cuma ngomong ini, alah masih ketemu, masih ketemu orang duit lo. Oh dikei itu ala ya. Alhamdulillah, syukur, selalu syukur itu dikei tambah oleh Allah cukup ala. Iji bener-bener kena ya. Ya, yang lain lah. Ya, monggo. Untuk penyebutan si korban itu apa wajib di? Tidak. Itu sekedar disunahkan karena perbuatan Nabi hada minni wa an ahli baiti, ini dari aku itu, dan ini dari itu, diperbolehkan Pak, diperbolehkan disebut saat penyembelihan. Tapi jikalau penyebutan nama itu menjadikan sombong dan riaan, nggak perlu. Jadi kayak Pak Ahmad misal contoh kan, kabeh apa jenenge arane kurban apa? Kurban sapi, kambing. Pak Ahmad dhewe kurban sapi disebutkan karo Pak Khair kan, ditulisi. Kemarin Pak Ahmad jadi gede ndase kan, wah ya gak usah ngono kowe, bikin masalah malah. Walaupun disebutkan itu boleh Pak, boleh disebutin, boleh selama itu aman dari riya, dari apa. Tapi kalau malah justru gawe sombong, gawe riya, wis gak perlu. Karena ini kan ya sensitif Pak, sensitif hati juga harus dijaga dan seterusnya. Sakno Pak kalau sekuru-kuru loh Pak, kudusis kuru ya. Lo kuru yang harus penting kurban, awakmu orang kurban nyelatu wae. Kan ono model ngono Pak, ono nyelatu iku ono. Astagfirullah, lambe kok ono wae. Ono kurban kuru gak kuru teko meneng wae lah. Wis enak to. Nyelatu wae. Ono wong ngene iki. Bisa dia nyelatu wae itu. Wis to. Oh itu kan urusan pribadi orang tuh Pak. Mau kurban ngono gak usah kita komen. Kenapa sih kita kok komen lah itu? Lambe kita tuh ya Allah, aku kadang-kadang ya sering keringi Pak. Sering keringi aku itu. Tak guyoni ngene. Ya alhamdulillah Pak wis kurban, alhamdulillah walaupun cilik-cilik kan ya ora ada masalah. Timbangan wong sing ora kurban iki ora. Iku hak pribadi lho ya Pak. Jadi ingat lho kaidahnya. Ojo masuk ke pribadinya orang, gak pantas, dia mau kurban, mau gak kurban, itu pribadinya orang. Udah jangan ngeritiki Pak Lukman itu ketua, gajinya ya wis akeh, gak kurban opo. Kurbannya teman urusannya Pak Lukman dong, kamu ngapain ngurusi? Itu kan pribadi dia, pribadi beliaunya. Ngapain sampai ngurus itu ngapain? Aku suka ambil dia wong enggak gena itu Pak. Oh no ayo wong ngono udah enggak usah masuk ke pribadinya orang. Kamu harus tanah pribadi. Oh pribadi sudah enggak apa-apa. Jangan kan sebagai contoh. Kan contoh kan, ya contoh ya api, tapi kan kadang ada keadaannya kita nggak tahu gitu loh. Atau Pak Lukman ini wis kurban di tempat yang lain atau duitnya gak diri kurban,
digiwe tabung haji atau tabung kan nggak tahu Pak, kan ngapa ngurusi wae wong gitu loh Pak. Wis to aja melok-melok ngurusi wae wong. Wis sengaji eling-eling ya, nggak usah ngurusi uang. Uang itu Pak, mau naik sepeda motor apa, mau naik mobil apa, wis gak usah ngurusi, itu pribadi ini masing-masing gitu. Pak Abdul Khalik training gawa sepeda ongkel, apa ongkel lah Pakmu? Gawa sepeda motor ninja, wah tekor di duite gua, ngono kerjaan. Jelas ya? Ya. Ya ngono Pak Nurul ku apa kurban kok kayak kambing juga. Terus gak usah urusan sapi ya mau kambing mau sapi mau apa sementing ngono kurban. Ngono lho Pak, sama insyaallah. Ada lagi? Masalah waktu, Mas. Waktu. Penyembelihan yang aktual atau waktu itu memang ada 4 hari, 3 hari sepakat. Tidak ada masalah. Hari keempat itu yang ada perbedaan di antara ulama. Hari yang sepakat itu tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Ini 3 hari Pak. Ini kalau bisa biar aman dari perdebatan, sembelilah di hari ini 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13 masih ada perdebatan. Penyembelihan ini boleh dilakukan di malam hari, boleh di siang hari. Selanjutnya, mana yang lebih afdol? Kaidah asal lebih cepat itu lebih afdol. Kecuali, ada kecualinya Pak. Kalau di hari itu terlalu banyak daging dan itu nggak dimakan, maka berarti dimundurkan karena faktor tertentu. Mungkin kuwabe ku disembelih di tanggal 10 saja tuh ya. Bludak Pak wis nggak kemakan bahkan sampai terbuang-buang atau yang lain. Nah, berarti ada faktor kayak gini Pak, maka lebih baik dimundurkan. Wa illa hukum asal fastabiqul khairat kan lu cepat kan, berlomba-lomba dalam kebaikan, tugas biar dicatat oleh Allah kebaikan itu lebih baik kan gitu kan. Tapi kondisi tertentu terkadang dimundurkan itu lebih baik. Nah, mau disembelih malam kau mau sementing kena nyembelih, bener nyembelih ini gitu ya. Perhatikan lagi di dalam menguliti, tolong diperhatikan Pak ya. Ada adab di dalam menyembelih. Di antaranya adalah jangan dikuliti kecuali pasien itu mati beneran. Pasien ya. Wedhus iku ya. Kalau pasien apa sini? Ya kurban itu mati beneran gitu lah. Dalam fikih hatta ya berudah sampai dingin baru dikuliti. Ojo sampai digorok ngok-ngok, sek panas, kejet-kejet langsung dipeteti dengan alasan yang cepat mari itu ngawur Pak. Itu ngawur. Ya ingat tuh panitia itu jalali ya, Pak Khair jalali. Dosamu kok hati-hati dosa sampai lo ya. Terus yang kedua, menyeret kambing hendaknya diseret dengan kelembutan Pak. Ojo disuwai ya. Itu hewan itu adalah binatang yang juga butuh kelembutan. Idza dzabhtum fa'silu dhibha. Apabila Anda itu ingin menyembelih binatang, maka perbaiki dalam penyembelihan. Di antara perbaiki dalam penyembelihan adalah membawanya dengan lemah lembut. Gitu ya. Ada sahabat yang membawa sampai diseret Pak, Nabi menegurnya ultuf biha, berlemah lembutlah kepada hewan-hewan itu. Yang ketiga, mengasah pisau. Jangan sampai mengasah pisau di depan kambing. Kata Nabi, itu adalah taktulu kaklataini, Anda membunuh 2 kali. Membunuh yang pertama saat melihat gelati diasah, yang kedua saat
disembelih itu. Jadi harus benar-benar disembunyikan pisaunya juga ya. Dan ketika apa itu? Ketika mengasah harus disembunyikan. Bisa dipahami itu. Terusnya ketika menyembelih jangan sampai binatang yang lain itu melihatnya, karena itu sama aja melukai dua kali luka melihat dan luka merasakan. Itu ada etika dalam penyembelihan kayak gitu harus diperhatikan oleh kita semuanya. Nah, ketuanya Pak Khair, kalau ada apa-apa Pak Khair biar diseret dari di persidangan agama nanti. Soro, ketua itu soro Pak. Ketua itu soro. Tapi apa ngono sih dikomentari wae. Saya tuh heran sama lambe-lambe yang komentar itu. Iso nek komentar wae Pak. Dikongkon dadi ketua gak entos, gak becus, isone apa? Iki lambe ngono wis ora wis lambe apa. Kalau ono apa? Ono sandal puates diboni sandal lagi ini. Jadi gak ngono Pak carane Pak. Jadi ketua itu butuh dibantu. Orang kok dikomentari. Orang kok di lo ngono lho. Jadi kalau Pak Khair kurang pas dipanggil Pak Khair bagus dan gini. Ngono lho. Orang kok nengguri. Sing wis opo wis gak zaman ngono kan. Harusnya dibantu. Orang kok dikorek kan ada orang betul ngoreksi ya Pak. Ngoreksi wae. Sopo ngoreksi. Ya Pak Husnul, Pak Abdul Malik, aman Pak? Kok kudu turu wae kok? Piye kurang merokok guru? Atau wis mulai mengurangi gitu? Nambah. Iya, apa nambah? Dikurangi Pak, lho Pak. Saiki udah rokok dicelengi, dia kurban Pak. Enak insya Allah. Kira-kira duit rokok kurban itu sudah setahun nih. Bisa lewat desa? Mengurangi rokok bojo ya. Ngampun lah, nggak mendingan dikiwe kurban sehat insya Allah. Jadi rokok ya apa? Rokok filter apa? Rokok filter loh. Take away, windet dulu. Aku ya ora rokok, Pak, ora tau rokokan. Alhamdulillah. Cilik gak tahu rokokan. Hukum rokok, hukum kurban. Kurban itu ada dua pendapat. Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib bagi yang mampu. Tapi setelah diteliti dalam ilmu apa? Ilmu fikih, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menguatkan kurban itu wajib bagi yang mampu karena setahun sekali menunjukkan rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas ulama berpendapat itu hukum sunnah. Nah, di zaman kini Pak kalau kita bilang sunnah, wong sugih sewenang ya sunnah ki wong sugih-sugih ya. Tapi kalau kita menyatakan hukumnya wajib bagi yang mampu, itu pendapat yang paling kuat Pak. Setahun sekali. Fasholli rabbika wanhar itu perintah, asal perintah berfaedah wajib. Ya harus kurban awak berkurbanlah. Dan kata Ibnu Taimiyah bahwasanya kurban itu adalah ya rasa syukur. Kan kita dikasih duit Pak per 1 tahun loh ini. Setahun Pak. Kayak Pak Ahmad gajine ning Linte ku piro coba? 4 juta loh Pak. 4 juta per bulan kali setahun piro Pak? 12 bulan. Libur-libur ya soalnya gaji gitu kan. 88. Hah? 88 juta. Dikurangi 4 juta tok loh Pak. Kurang opo? Iya kan? Jadi sedikit banget itu sebenarnya. Makanya cuma mau iya tadi gelem kurban apa enggak kan gitu Pak. Gelem kurban atau tidak. Jadi kalau bisa, karena itu kewajiban Pak bagi yang kayak jenengan-jenengan gaji pokok wis sudah jelas gitu kan. Ya paling nggak berkurban lah. Karena itu butuh syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Ustaz. Ya. Ustaz.
ketika dalam satu keluarga itu mampunya korban satu gitu, itu perlu digilir habis orang tua bapak sama bapak, ibu, anak. Gitu. Ada perdebatan di antara ulama itu, Pak. Kita bicara bukan boleh atau bolehnya boleh, mana yang lebih afdol? Mana yang lebih atau mana yang lebih afdol? Apakah setiap keluarga ketua ya, apa namanya, ketua keluarga itu mengatasnamakan dirinya, tapi keluarganya itu digabungkan, atau bergilir, bapak gisi tahun depan, ibu tahun depan, anak tahun depan apa? Orang anak mana terus mati semurip gitu, Pak. Apakah model semisal itu, atau cukup satu kali aja, cukup satu orang tapi diniatkan ke seluruhnya? Ini perdebatan, Pak, di antara para ulama. Ada yang mengatakan satu untuk semuanya itu lebih afdal karena itu perbuatan Nabi. Tapi nggak pernah mencontohkan apa itu per individu orang, itu nggak pernah. Tapi istri-istri Nabi itu nyenengi diri. Mereka berkorban untuk dirinya dari hasil dirinya sendiri. Tapi kalau itu andai kata dari suami atau dari ayah, maka afdalnya satu untuk semuanya. Nggak ada istilahnya apa? Digilir. Tapi itu boleh, tapi boleh. Tapi kalau si istri iso nyelengi diri dan kurban untuk dirinya, nggak apa-apa, itu lebih afdal, lebih afdal. Jadi koyo ya apa namanya, apa jenis blojo ya, blojo per hari dikai 100.000, yo dicelengi 10.000 per hari gitu kan. Masya Allah, untuk kurban kan, untuk kurban sebagai rasa syukur yang Allah berikan kepadanya. Tinggal minat apa enggak minat gitu aja sebenarnya. Pak Abdul Khalid mikir ya kurban insya Allah, terus gak rokokan, terus kurban wae insya Allah. Biar gak setiap hari kurban perasaan ya Pak ya. Mana Pak apa? Pak Gio mana ini? Oh sakit. Kok sana sakit ya Pak Aneh? Setua Pak, main kerjaannya harus dikai itu. Iya. Aman Pak adanya? Baik, minggu depan persiapkan lagi pertanyaan seputar apa? Kurban. Karena ini mau kurban, jadi ditanyakan apa yang menjadi. Kalau kita bahas satu-satu Pak, khawatir nggak mengenal apa yang kalian inginkan, karena buku fikih itu kan panjang tuh. Jadi apa yang ditanyakan itu insya Allah saya jawab. Dan nggak ada masalah, Pak Ahmad? Masih ada tapi minggu depan aja. Oh, tanya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.